Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita pada hari ini mensyukuri kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itulah juga yang kita rayakan setiap hari Minggu. Karena itu, terimalah salam kami. Selamat Paskah. Selamat Paskah juga bagimu. Maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Di situ nyata bahwa Dia adalah yang Maha Kuasa dan maut tidak dapat lagi menguasai hidup orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari kita bersukacita, kita menyanyikan maut sudah dikalahkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat 2 sampai ayat 3. Sorak-sorai
hukum Taurat Tuhan dalam ibadah kita hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 633 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul di hadapan-Mu, mengaku bahwa kadangkala kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan pandangan mata jasmani untuk memahami kuasa-Mu, sehingga kami kurang yakin terhadap kekuatan dan kuasa-Mu yang besar, melebihi apa yang bisa kami pikirkan. Dengarkanlah janji Tuhan tentang keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 2.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Paskah hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 89 ayat 3 dan ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita di hari Minggu Paskah ini, yang pertama, besok hari Senin akan dilaksanakan Paskah yang kedua, pukul 19 WIB atau 7 malam di rumah masing-masing. Yang kedua, persembahan bakti Paskah dan persembahan diakoni sosial HKBP Pusat akan dilaksanakan tanggal 19 April 2020. Yang ketiga, pertangyangan week dilaksanakan di rumah masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembahnya dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah bangkit
dari kematian. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami secara khusus di ibadah kami saat ini, memperingati Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian, bangkit, menjadi jaminan kehidupan orang percaya. Dengan dasar kebangkitan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih bahwa dalam perjalanan kehidupan kami orang-orang percaya, kami tidak lagi berakhir di dalam dosa. Kami tidak diikat oleh maut. Tapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, kami mendapatkan jaminan kehidupan. Kami dibangkitkan dari segala dosa kami. Kami dibangkitkan dari segala keterpurukan kehidupan kami. Kami dibangkitkan dari segala kemalasan kami. Kami dibangkitkan dari segala kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kami. Terima kasih Tuhan atas sukacita kami yang ikut merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini. Terlebih Tuhan, di situasi virus COVID-19 yang menjadi wabah di dunia ini, secara khusus di negara kami, di Indonesia, di wilayah kami, di Jakarta. Bapa di surga, sebagaimana Engkau sudah menaklukkan iblis dan maut, kami yakin percaya bahwa semua juga sakit penyakit itu di bawah kuasa Tuhan. Kami memohon Tuhan, tolonglah kami, tolonglah bangsa kami di situasi virus ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan melewati wabah ini. Kami berdoa untuk presiden kami, untuk para menteri, untuk semua Tuhan para pejabat. Tolong mereka Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka bisa mengambil kebijakan yang terbaik, terlebih bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan penduduk, sehingga semua kebijakan-kebijakan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan kerjasama yang saling mengerti, satu hati, satu pikiran, untuk memutuskan rantai virus COVID ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat. Pakailah Tuhan kemampuan mereka, pakai Tuhan keahlian mereka, supaya dengan berkat-Mu mereka bisa memakai keahlian mereka sebagai jalan dan cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sudah terjangkit. Kami berdoa Tuhan kepada para medis yang juga kadang ikut terpapar, ikut terjangkit, bahkan ada yang juga sampai mati, kehilangan nyawa. Tuhan, Engkau menutup bungkus para medis ini dengan malaikat-Mu. Jagai Tuhan mereka, apapun yang mereka gunakan, sempurnakanlah itu Tuhan sebagai cara Tuhan untuk melindungi, untuk menjaga, bahkan untuk menyelamatkan mereka. Sehingga para medis ini Tuhan, kami yakini sebagai perpanjangan Tuhan untuk mengobati orang-orang yang terpapar.
Tuhan, kami tahu, kami sadar, sungguh terbatas Tuhan kemampuan, sungguh terbatas Tuhan alat-alat. Tapi kami yakin, percaya, kalau Tuhan turut campur di dalamnya, menyempurnakan dan menguduskan semua usaha yang dipakai oleh pemerintah dan juga para medis, itu bisa dilewatkan, penyakit itu bisa hilang. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang terpapar. Mungkin mereka Tuhan dalam keadaan cemas, takut. Kami serahkan hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menghibur mereka, melawat mereka. Yakinkan Tuhan mereka, supaya di situasi kesehatan mereka yang terganggu, dengan pertolongan Tuhan dan juga dengan memakai obat-obat, makanan, minuman yang diberikan para medis, itu menjadi obat yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka, yang tidak bisa memberikan perhatian di akhir-akhir memberangkatkan mayat keluarga mereka. Hiburlah hati mereka Tuhan. Kuatkan mereka, sekalipun harus memberangkatkan keluarga, tetapi mereka tidak lihat. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu HKBP Cibubur ini. Tuhanlah tetap menjagai, melindungi kami pribadi lepas pribadi, mulai dari bayi sampai lansia. Jauhkan Tuhan virus itu dari kami. Demikian juga kami berdoa, berikan selalu kesehatan kepada kami, sehingga dengan kesehatan yang dari Tuhan, kami bisa dikuatkan, bahkan kami dimampukan memenangkan, melewati virus-virus yang sangat mengancam dari luar tubuh kami. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang pada saat ini berbaring di rumah sakit dan juga berbaring di rumah mereka yang tidak bisa kami jenguk oleh karena situasi pada saat ini, Engkaulah melawat mereka Tuhan. Engkaulah menenangkan hati mereka. Kalaupun kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu, tapi semuanya mereka itu ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengetahui apa sakit penyakit mereka. Bahkan Tuhan mampu memberikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau adalah tabib yang sempurna. Jamahlah sakit penyakit mereka. Apapun obat, makanan, minuman yang mereka pakai, Tuhan sempurnakanlah itu menjadi jalan dan cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah situasi ini yang mungkin membuat jemaat-Mu merasa terhalang melakukan aktivitas mereka, terlebih untuk mencari biaya kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan, ajar jemaat-Mu Tuhan untuk tetap bersyukur dengan segala kekurangan, keterbatasan ekonomi, keterbatasan makanan. Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa, karena Engkaulah tempat kami bergantung. Kami hanya bergantung kepada-Mu.
Tolonglah kami Tuhan melewati situasi ini, sehingga kami selalu merasa damai, sehingga kami merasa nyaman, sekalipun dikelilingi oleh virus yang bisa mengganggu kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap majelis gereja. Berkati Tuhan, supaya setiap majelis gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan ketenangan di mereka masing-masing. Dan kami juga Tuhan, para hamba-Mu berikan hikmat, supaya kami juga melalui pelayanan kami memberikan sukacita, menenangkan hati semua jemaat-Mu. Bapa di surga, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya karena Roh-Mu kami dipersatukan. Kiranya di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing, terimalah ibadah kami itu Tuhan, menjadi persembahan kami yang harum, yang layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, pergumulan keluarga kami, masalah-masalah kami. Tidak satupun Tuhan masalah kami yang tidak Engkau ketahui. Mungkin tidak terucap dari mulut kami, tapi terselip di hati kami paling dalam. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengangkat semua pergumulan-pergumulan kehidupan, pergumulan keluarga, supaya dengan pertolongan-Mu kami dimenangkan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk semua dosa kesalahan kami. Ampunilah kami Bapa. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Engkau menjamah mulutnya, menjamah lidahnya, menjamah hatinya, supaya firman-Mu yang ditabur meneguhkan iman kami, menghidupkan pengkaraman kami. Dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 91 ayat 1 dan ayat 5. Ceria Kristus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari yang berbahagia ini dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Paskah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Hari ini di seluruh dunia umat percaya kepada Kristus merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Inilah sejarah keselamatan umat manusia dari dosa dan kuasa maut. Saudara, walau saat ini kita tidak dapat merayakan dan beribadah di gereja karena pandemi COVID-19, tetapi itu bukanlah penghalang bagi kita untuk memuji, memuliakan Allah. Sebab Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika hari ini di Paskah yang indah ini kita ibadah di rumah, itu tidak mengurangi iman kita kepada Kristus. Dia hadir di rumah kita, hati kita adalah tempat baitnya. Saudara yang kekasih, kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran utama dalam Injil. Mengapa kebangkitan Kristus penting bagi kita yang percaya kepadanya? Kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan itu adalah jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Kebangkitan itu membuktikan kebenaran Allah, yaitu keselamatan. Kebangkitan itu memastikan penghakiman terhadap orang-orang fasik yang tidak percaya.
Kebangkitan Kristus itu memastikan bagi kita, Yesus itu adalah Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, ada banyak kelompok yang meragukan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi secara nyata. Karena dianggap peristiwa tersebut susah diterima akal atau nalar. Dunia terus berusaha menyodorkan fakta-fakta yang meragukan akan kebangkitan Yesus. Ada banyak buku-buku yang beredar seperti The Da Vinci Code, The Lost Tomb of Jesus, dan lain sebagainya yang membuat semakin besar kepala pada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Atau beberapa tokoh-tokoh teolog yang murtad. John Dominic Crossan dengan jahat dia mengatakan bahwa tubuh Yesus sebenarnya dimakan oleh anjing-anjing. Dan penulis Injil hanya berimajinasi dengan menulis kisah kebangkitan ini. Karena para rasul pada frustasi. Atau juga seperti David Hume. Dia mengatakan mana mungkin tubuh Yesus yang sudah mati dapat berubah menjadi tubuh yang lain. Hume menuntut logika dan sains. Tidak ada realita yang lain di luar itu. Kebangkitan hanyalah sebagai metafora atau kiasan. Demikianlah pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang sangat keliru. Fakta tentang kebangkitan Yesus merupakan sasaran utama yang diserang oleh pihak-pihak tertentu. Bisakah peristiwa kebangkitan Yesus bisa diterima secara ilmiah? Seorang teolog John Stott, penulis Kristen, memaparkan bahwa adanya bukti empiris Yesus benar-benar bangkit. Bukti-bukti tersebut sebenarnya sangat masuk akal dan bisa dicerna oleh pikiran manusia. Maka ada 4 bukti empiris yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang pertama adalah kubur yang kosong. Beberapa orang menyangkal fakta ini dengan alasan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ini justru alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan berani mencuri mayat Yesus yang dijaga oleh prajurit-prajurit? Terlebih lagi, bukankah kubur Yesus ditutup oleh batu yang besar yang dimeteraikan oleh pemerintah pada waktu itu? Sangat mustahil murid-murid mencarinya. Peraturan Sabat sesuai dengan tradisi orang Yahudi tidak dibenarkan pergi ke kubur untuk merempahi mayat. Tetapi setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah para perempuan, Maria Magdalena, Maria yang lain ke kubur untuk merempahi tubuh Yesus. Itulah tindakan yang terbaik dilakukan, namun di luar dugaan. Hal itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena telah terjadi gempa bumi. Karena malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu penutup kubur itu. Prajurit sebagai penjaga kubur itu sangat ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara yang kekasih, fakta yang kedua adalah kain kafan Yesus yang masih ada. Jika benar mayat Yesus dicuri, tentu kain kafannya sudah
tidak utuh lagi. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan lebih dari 500 orang. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dan secara khusus kepada Thomas. Yang keempat adalah bahwa adanya sebuah perubahan besar dalam kehidupan para murid. Yang semula mereka dalam ketakutan, kini mereka hidup dalam pengharapan, dalam sukacita. Dan inilah sejarah mencatat bahwa murid-murid Yesus akhirnya mati sebagai martir. Saudara yang kekasih dalam Kristus, melalui Paskah, kebangkitan Yesus adalah membawa transformasi bagi kita, yakni pembaharuan perjumpaan Allah dengan manusia. Ini yang perlu dicatat. Yang pertama, Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan, subordinasi. Melalui kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada saksi pertama, yakni kaum perempuan yang datang ke kubur, agar mereka dapat dipercaya untuk menjadi saksi bagi dunia akan kebangkitan Kristus. Karena pada waktu itu bagi pemahaman orang Yahudi, perempuan tidak dapat dipercaya apalagi untuk menjadi saksi. Maka Yesus membawa pembaharuan, mentransformasi bahwa perempuan layak untuk menjadi saksi. Perempuan dapat membaca Alkitab, firman Tuhan setiap hari, dapat duduk bersama dengan kaum laki-laki. Tidak seperti pemahaman orang Yahudi bahwa perempuan tidak dapat beribadah bersama dengan kaum laki-laki, dan itu dibatasi oleh tirai. Ada pembatas-pembatasnya. Akan tetapi kebangkitan Yesus mengoyakkan tirai itu, bahwa laki-laki dan perempuan sama duduk di hadapan Allah, di dalam baitnya, dimanapun berada. Yesus ingin kaum perempuan membawa warna baru dalam dunia ini, yakni menjadi saksinya, menjadi partner Tuhan, menjadi partner Yesus, menjadi duta kabar baik dimanapun berada, apa dan bagaimanapun pekerjaan, profesi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mengasihimu, kebangkitannya mengalahkan ketakutanmu. Terutama kita yang menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya dalam kebangkitan Kristus hari ini kita rayakan, Dia yang akan memulihkan ekonomi dunia, ekonomi negeri kita ini. Jangan sampai terpuruk, jangan sampai terjadi lockdown, agar semua utuh, kembali normal, kembali pulih, dan semua berjalan dengan baik, beraktivitas dengan baik, mencari nafkah dengan baik, semua tercukupi, semua boleh berbahagia di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini yang menjadi trending topik di dunia ini, dia menjadi bintang film yang sangat menakutkan, mengancam, membawa maut bagi siapa saja. Tapi dengan kebangkitan Kristus, kita tidak takut akan kematian, karena Kristus sudah menyinari kuburan setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus mengusir kecemasan dan ketakutan kita akan masalah apapun yang kita hadapi. Mari di dalam Paskah ini kita tetap bersemangat, kita tetap percaya, kita tetap bangkit, karena Tuhan kita adalah hidup. Sekali lagi, mari kita bersama-sama
mengucapkan Paskah, akronimnya adalah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah mengalahkan maut dengan kematian, mengalahkan dosa dan iblis, agar kami beroleh selamat, kami beroleh kehidupan yang kekal, kami beroleh surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib, agar kami diperdamaikan antara Allah dan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu mengalahkan ketakutan kami akan kematian, akan masalah apapun yang kami hadapi pada saat sekarang. Engkau yang memulihkan, Engkau yang mentransformasi, Engkau Tuhan yang memperbaharui perjumpaan kami dengan Allah, sehingga kami boleh dapat menyebut Bapa, dan Engkaulah Tuhan kami. Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk layak di hadapan-Mu. Terima kasih anugerah-Mu yang besar. Biarlah pada saat ini semua jemaat orang percaya di dunia ini dapat merayakan Paskah, beribadah di rumah. Tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena Engkau pun hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Melalui masalah demi masalah, ancaman dan juga tantangan dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah itu menjadi batu loncatan, batu iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, terutama HKBP Cibubur. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang menyembuhkan penyakit kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan di saat kami menderita, di saat kami sengsara, di saat kami terpuruk. Tetapi setiap orang yang percaya kepadamu, yang mengandalkan Tuhan bahwa Engkau ada, Engkaulah penolong kami, Engkaulah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, sukacita kami hari ini, kami persembahkan pujian kami, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami, berkati jemaat Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sekarang
Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami. Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah untuk kita sekalian.
Paskah untuk kita sekalian.